Oke, baik, semuanya, apa kabar kalian semua? Jadi, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Jadi di video kali ini kami, eee, bertiga akan, membahas tentang proyek kami, yaitu tentang alat untuk mengukur temperatur suhu. Jadi, eee, sebelum kita akan, membahas tentang proyek kami ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, perkenalkan, nama saya Eka Krisna Imansyah dan demikian, dengan NIM 191505107 dari kelas PTI 4A. Jadi selanjutnya teman saya Sastra, silahkan. Perkenalkan, nama saya Putu Sastra Krisnayana, NIM 1915051084 dari kelas PTI 4A. Baik, itu kenalan dari Sastra. Jadi untuk selanjutnya yang satu teman saya itu Deswi, silahkan. Perkenalkan, nama saya Imade Syarse dengan NIM 1915051111 dari kelas PTI 4A. Oke, itulah kenalan dari kami. Jadi untuk penjelasan pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Silakan, Dek. Ini untuk latar belakangnya. Jadi proyek temperatur suhu ini adalah untuk adalah alat untuk mengecek tingkat suhu atau cuaca yang kita rasakan sehari-hari. Jadi dengan alat ini diharapkan nantinya kita dapat mengecek berapa derajat suhu yang kita rasakan pada sehari-harinya, seperti itu. Jadi sistemnya itu ketika temperaturnya berada pada suhu di bawah 50 derajat, maka alat ini tidak akan menghasilkan bunyi, yang artinya suhu tersebut pada tingkat normal, seperti itu. Sedangkan ketika temperaturnya itu sudah berada pada suhu 50 derajat ke atas, maka alat ini akan mengeluarkan bunyi dan lampu yang juga akan menyala, yang menandakan bahwa suhu tersebut tidak normal atau berada pada tingkat panas, seperti itu. Terus selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang akan digunakan pada alat ini. Jadi untuk komponennya itu, yang pertama itu ada Arduino Uno R3. Arduino R3 sendiri merupakan papan pengembangan microcontroller yang berbasis chip Atmega 328P. Jadi Arduino Uno ini dia itu memiliki 14 digital pin input dan yang juga outputnya juga 14 pin digital, di mana 14 pin tersebut dapat digunakan sebagai output PWM, yaitu antara lain itu pin 0 sampai pin 13, yaitu 6 pin untuk analog dan menggunakan kristal 16 MHz, antara lain itu pin A0 sampai A5. Nah, di sini pun juga ada koneksi USB, jack listrik, header IGSP, dan tombol reset. Oke, selanjutnya. Nah, di sini alat yang kedua itu ada breadboard. Nah, breadboard ini adalah board yang digunakan untuk membentuk rangkaian elektronik sementara dengan tujuan uji coba atau prototipe tanpa harus menyodarnya. Untuk alat yang ketiga yaitu ada LCD Liquid Crystal Display 16x2. Jadi LCD Liquid Crystal Display ini adalah jenis media tampilan atau display dari bahan cairan kristal sebagai tampilan utama. Nah, LCD ini berukuran 16x2 dan bisa menampilkan sebanyak 32 karakter yang terdiri dari 2 baris, dengan tiap baris menampilkan 16 karakter. Nah, pada Arduino, untuk menampilkan LCD karakter 16x2, untuk belinya secara default sudah ada di belinya, yaitu Liquid Crystal H, seperti itu. Nah, untuk penjelasan ini akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Sastra. Silakan. Di sini saya melanjutkan presentasi dari Krisna yang membahas tentang piezo buzzer. Buzzer merupakan komponen elektronik yang dapat menghasilkan getaran atau suara dalam bentuk gelombang bunyi. Buzzer lebih sering digunakan karena ukuran penggunaan dayanya yang minim.
Yang selanjutnya yaitu TMP36 merupakan salah satu sensor atau temperatur sensor yang cukup presisi. Pengukuran suhu dengan keluaran berupa tegangan output yang berubah secara linear terhadap temperatur Celcius. Yang selanjutnya LED adalah singkatan dari Light Emitting Diode yang merupakan sebuah dioda yang dapat mengubah energi listrik menjadi cahaya. Dan seperti halnya dioda LED juga mempunyai polaritas kaki positif dan kaki negatif. Yang selanjutnya yaitu resistor yang berfungsi untuk rangkaian elektronika sebagai penahan tegangan atau arus sesuai dengan namanya resist yang artinya tahanan. Nah, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Detsui. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alur kerja dari temperatur suhu ini. Jadi, kelompok kami sudah membuat rangkaiannya menggunakan website Tinkercad. Baik, di sini kelompok kami sudah membuat rangkaian Arduino-nya dengan menggunakan website Tinkercad. Dan di sini sudah ada beberapa komponen yang sudah dijelaskan tadi, mulai dari Arduino Uno R3, kemudian ada breadboard. Di sini kami menggunakan breadboard small. Kemudian ada temperatur sensor atau TMP36. Kemudian ada 2 resistor yang ini dengan ini. Kemudian ada lampu LED. Kemudian ada piezo buzzer dan ada LCD 16:2. Nah, sebelum menjelaskan dari komponen ini, kita akan lihat kodenya terlebih dahulu. Nah, di sini kami sudah membuat kode dari project ini. Yang pertama itu ada include liquid crystal.h, yang artinya di sini liquid crystal.h ini merupakan library yang akan mengaktifkan si LED ini atau LCD-nya ini. Kemudian di bawahnya dilanjutkan dengan liquid crystal lead yang merupakan pendeskripsian LED dengan pin mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian dilanjutkan dengan INT TMP36 sama dengan A0 reading, merupakan mendeskripsikan sensor suhu dengan pin yaitu A0 seperti itu. Kemudian diikuti dengan floor contact suhu, dan di sini ada define buzzer yang berada pada pin 8. Kemudian ada define lampunya atau lampu LED-nya itu pada pin 9. Kemudian masuk ke point setup. Di sini terdapat serial begin dijalankan dengan pin mode buzzer output dan juga pin lamp output. Di sini merupakan penginisiasian buzzer sebagai output dan juga lampunya atau LED lampnya itu sebagai output juga. Kemudian di sini ada LED begin 16,2 itu merupakan si LCD-nya ini, yaitu merupakan LCD 16:2. Kemudian ada LED set cursor, itu nantinya akan menampilkan si suhu yang ada pada di LCD ini dengan keluaran itu temperatur, kemudian diikuti dengan berapa suhu yang akan ditampilkan. Kemudian masuk ke void loop. Di sini terdapat reading
karena di atas tadi sudah ada readingnya, kemudian di lognya itu kita membaca yang di TMP36 ini, yaitu reading sama dengan analog read TMP36, merupakan pembacaan analog dari TMP36 atau si temperatur suhu ini. Kemudian diikuti dengan voltage sama dengan reading 1024.0 dikali 5.0. Ini merupakan karena pembacaan analog itu adalah karena pembacaan analog, maka si 1024 ini akan dibentuk dalam bentuk bit seperti itu dengan dikali 5.0. Kemudian di sini ada suhu sama dengan voltage-nya, yaitu 0,5 dikali 100. Kemudian ditunjukkan dengan lead set cursor 5,2. ini merupakan yang tampilan dari temperatur ini nantinya akan berada pada posisi yaitu kolom kelima dan baris kedua pada si LCD ini. Itu ditunjukkan dengan LED print suhu, itu penampilan suhunya. Kemudian di sini ada if. Nah, di sini jika suhu itu mencapai 50 derajat atau lebih, maka buzzer tersebut akan berbunyi, kemudian lampu akan menyala. Dan jika suhunya ini tidak mencapai 50 atau di bawah 50 derajat, maka si buzzer ini tidak akan berbunyi dan lampu juga tidak akan menyala. Kemudian ikuti dengan delay dengan 100 seperti ini. Kemudian jika kita coba, nah jika kita nantinya akan dicoba, maka jika temperaturnya itu suhunya mencapai 50 derajat ke atas, maka si buzzer ini akan menyala dan lampunya ini akan buzzer ini akan berbunyi dan lampu LED ini akan menyala. Dan ini adalah temperatur yang akan kita mengatur suhunya nanti. Baik, kita coba saja. Nah, di sini LCD-nya menampilkan bahwa temperaturnya itu berada pada 24,71 derajat. Nah, pada TMP3 ini, jika kita tekan, maka akan mengeluarkan suhu seperti ini. Ini kita bisa geser untuk mengecek apakah jika suhunya di 50 derajat itu apakah bisa berbunyi atau tidak. Sekarang kita cek. Nah, seperti itu. Jika temperaturnya pada 50 derajat, maka si buzzer ini akan berbunyi dan si LED ini akan menyala. Kita ulang sekali lagi. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya serahkan kepada Krishna. Baik, terima kasih. Itu adalah presentasi dari proyek kami. Jadi di video ini kami sudah berhasil untuk membuat sebuah aplikasi, yaitu alat untuk mengecek temperatur suhu, di mana pada saat simulasinya pun alat ini pun sudah bekerja dengan baik seperti itu. Baik, mungkin sekian yang bisa kami jelaskan pada video kali ini. Kami tutup dengan